Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita akan ikut dulu paket informasi berikut ini. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia Membangun Bangsa Merawat Persaudaraan. Membangun bangsa, merawat persaudaraan. Pesan menyejukkan disampaikan Presiden Joko Widodo pada perayaan Imlek tahun ini. Lewat akun Twitternya, Jumat 12 Februari lalu, Presiden berharap semua pihak tetap berada dalam semangat persaudaraan. Semangat persaudaraan itu penting karena merupakan modal utama dalam membangun bangsa. Spirit itu pula yang mendasari para pendiri bangsa dalam membangun negeri ini puluhan tahun silam. Makna persaudaraan semakin relevan pada saat bangsa ini dilanda pandemi COVID-19. Kita hendaknya bersatu dalam semangat persaudaraan untuk membantu satu sama lain keluar dari darurat kesehatan maupun dampaknya dalam segala bidang kehidupan. Akan tetapi, belakangan ini semangat itu kerap dikoyak, baik dalam bidang politik maupun sosial kemasyarakatan. Di bidang pendidikan misalnya, masih ada sekolah yang mewajibkan siswa atau siswi berbusana mengikuti agama tertentu. Perlakuan diskriminatif juga kerap menimpa etnis tertentu. Dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis 11 Februari lalu, Wakil Ketua Komisi Nasional Perempuan Mariana Amiruddin menyebut bahwa isu rasis kerap muncul saat momen politik. Ras paling sering menjadi korban rasis, kata Mariana Amiruddin, adalah Tionghoa dan Papua. Kebencian dan ketakutan kolektif dibangun untuk memecah belah masyarakat. Di tingkat individu, mungkin tidak ada masalah ketika ada etnik Tionghoa dan Papua yang bersahabat baik dengan etnik lain. Akan tetapi, pada level kelompok atau gerombolan, rasis dan diskriminasi masih kental terasa. Di bidang politik pun setali tiga uang. Politik identitas kerap dimainkan segelintir elit. Isu rasialisme mereka embuskan, utamanya tiap kali penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Isu putra daerah kerap kali jadi jargon. Bukannya mengedepankan politik akal sehat dengan mengadu visi dan misi, justru sentimen suku, agama, dan ras, serta golongan yang kerap kali dimainkan. Masyarakat diadu domba demi ambisi sebuah kursi kekuasaan. Politik semacam ini sejatinya adalah barang usang yang pernah dipakai kaum penjajah beradab silam untuk menaklukkan bangsa ini yang ironisnya kini digunakan lagi oleh sebagian elit. Entah karena mereka amnesia sejarah atau memang sengaja. Untuk politikus semacam ini kita tentu patut bertanya rasa kebangsaan dan nasionalisme mereka. Betul ingin membangun bangsa atau cuma merongrong kebinekaan? Kita berharap masyarakat cerdas menyikapi sikap elit semacam ini. Jangan beri ruang orang-orang ini berkuasa di level manapun. Kita juga berharap sikap ini tidak menular dan merusak tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan. Sikap gotong royong, tempo seliro, saling menghormati serta toleransi harus tetap menjadi ciri khas bangsa ini. Ikrar satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa yang digaungkan para pendiri bangsa kita dulu jangan sekadar jadi slogan. Karena itulah yang menjadi modal bangsa ini lepas dari belenggu penjajahan. Bangsa ini merdeka bukan semata berkat jasa Bung Karno dan Bung Hatta, tapi peran serta seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke, entah Bugis, Jawa, Sunda, Batak, Dayak, Ambon, Papua, atau keturunan Arab maupun Tionghoa. Kita semua bersaudara, dan persaudaraan inilah yang harus kita jaga untuk merawat dan membangun Indonesia. Imlek kali ini bukan sekadar perayaan tahun baru bagi masyarakat Tionghoa. Imlek merupakan simbol sekaligus momen kebersamaan. Bersama sebagai saudara sambil terus berikhtiar
melenyapkan isu rasis dan diskriminasi. Ya, untuk membahas tema kita pada hari ini kami telah terhubung di ujung telepon dengan Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian, Alisa Wahid. Mbak Alisa, selamat pagi. Selamat pagi Mas Kevin, salam sehat. Sehat, Mbak Alisa, terima kasih. Mbak Alisa, kalau kita ngomongin Imlek ini tampaknya semua orang masih teringat dengan almarhum Gus Dur ya, bahkan sampai saat ini banyak orang yang merindukan begitu ya mengenai sosok Gus Dur. Tapi kalau dari pengamatan Mbak Alisa, dalam perkembangan 5 tahun terakhir sajalah, ini semangat menghargai kemajemukan kita itu semakin baik atau semakin buruk sih, Mbak Alisa? Di satu sisi semakin buruk, di sisi yang lain semakin baik. Jadi saya mau mengatakan bahwa kita sebetulnya ada di persimpangan ini Mas. Begitu. Oke. Jadi semakin banyak orang Indonesia yang sadar bahwa kebinekaan Indonesia itu tidak bisa taken for granted, tidak bisa anggap itu sebagai sesuatu yang alamiah, tetapi harus dirawat dengan sungguh-sungguh. Walaupun pada saat yang sama kita juga melihat polarisasi semakin banyaknya aturan-aturan diskriminatif, kemudian juga tindakan-tindakan intoleran yang dilakukan antar masyarakat dengan sentimen-sentimen yang sangat primordial begitu ya, termasuk soal rasisme itu. Kalau misalnya memang masih terdapat beberapa kejadian ya yang menunjukkan bahwa tidak menghargai semangat kemajemukan, ini terjadinya karena apa, Mbak Alisa? Yang pertama karena politik identitas itu memang sangat mempengaruhi ya. Jadi penggunaan sentimen-sentimen yang sebetulnya sentimen antar kelompok golongan itu sesuatu yang tidak bisa terhindarkan. Tetapi kalau tidak ada perebutan kekuasaan, terutama dalam hal ini kontestasi politik, itu memang sentimen itu ya biasa aja, hanya sebatas pandangan bahwa si itu kok begitu, stereotipe lah begitu. Tapi begitu ada kontestasi kekuasaan, baik itu kekuasaan di dalam organisasi, kekuasaan di ruang publik terutama, itu kemudian dipakai sebagai pelintiran kebencian. Itu satu. Kedua, teknologi informasi jelas berpengaruh Mas. Nah tapi semua ini tentu karena ada paham-paham keyakinan dan keagamaan yang ideologi baik ideologi ultranasionalisme sampai paham keagamaan yang juga turut menyumbang polarisasi ini. Baik, tapi ada juga yang bilang begini Mbak Alisa, kita tidak memiliki lagi figur seperti Gus Dur. Tidak ada yang mampu menandingi bagaimana kemudian Gus Dur bisa menjaga kemajemukan itu sehingga banyak orang yang mungkin masih merindukan hingga saat ini. Setuju nggak Mbak Alisa? Iya, setengah setuju. Setengah setuju. Memang akan susah sekali kalau untuk mencari pembanding Gus Dur karena Gus Dur itu principle centered leader gitu. Jadi pemimpin yang memang basisnya itu poros kehidupannya itu prinsip Mas. Beliau justru mengatakan bahwa kehidupan bernegara di Indonesia ini terlalu sibuk dengan politik kekuasaan dan lupa pada politik kebangsaan. Nah, politik kebangsaan itu landasannya prinsip, tidak bisa hanya berhitung berapa lama saya akan berkuasa, partai politik saya akan menang atau tidak, ini siapa yang akan melanjutkan dan seterusnya. Tidak bisa seperti itu. Itu harus kembali ke prinsip-prinsip. Kalau kembali ke prinsip, pemimpin itu akan berani untuk melakukan apapun. Tapi kalau sudah perspektifnya adalah kekuasaan, maka yang akan dilakukan adalah prinsip itu bisa dinegosiasikan, yang penting bisa mendapatkan kekuasaan. Baik, bagaimana sih Mbak Alisa sekarang kalau kita mau betul-betul merawat kemajemukan ini? Bagaimana kemudian cara kita betul-betul bisa melawan ya untuk beberapa pihak yang menggunakan politik identitas misalnya, politik kekuasaan gitu untuk mencapai kepentingan pribadinya, tapi kemudian menggunakan isu SARA begitu. Nah ini bagaimana Mbak Alisa? Khusus dalam isu agama, kita memerlukan kehadiran tokoh-tokoh agama yang mendakwahkan atau membantu umatnya untuk memahami tentang nilai-nilai ini, tentang nilai-nilai penghormatan kepada kehidupan kebangsaan kita. Nah, sebetulnya kita nggak kurang ya, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Monsinyur Sugio Pranito, semuanya
menyampaikan pesan yang sama bahwa nasionalisme atau kebangsaan dan keagamaan kita tidak bertentangan, bahkan saling menguatkan. Itu yang pertama. Nah, kalau yang di luar isu agama, itu kita perlu 3 hal, Mas. Yang pertama, kita perlu pemimpin publik, pejabat-pejabat pemerintah dan birokrasi yang memastikan kebijakan negara itu tidak diskriminatif, menjamin semua hak konstitusi warga negara. Yang kedua, kita butuh praktek toleransi dan praktek kebersatuan itu di dalam keseharian. Sikap-sikap intoleransi yang 10 tahun terakhir ini marak, misalnya menolak tradisi adat, kemudian menolak kelompok beragama minoritas, itu harus dihapuskan dari yang keseharian itu. Nah, yang terakhir itu adalah kesediaan kelompok-kelompok masyarakat untuk bergerak lebih jauh gitu. Kalau tidak ada kelompok-kelompok masyarakat ini, pemerintah tidak ada yang mengingatkan dan juga tidak ada yang melakukan pendidikan masyarakat. Jadi empat-empatnya itu yang memang menurut saya semuanya harus bergerak ya, karena Bhinneka Tunggal Ika itu bukan hanya urusan pemerintah, dan pemerintah tidak bisa mendorong, tidak bisa bergerak kalau tidak didorong, itu dia. Baik. Mbak Lisa, tapi pendukung orang-orang yang mungkin menggunakan politik identitas, lalu kemudian tidak merawat kemajemukan, ini juga tidak sedikit loh Mbak Lisa. Ini kan bukankah menunjukkan bahwa sebetulnya masyarakat kita belum betul-betul paham begitu mengenai bagaimana kemudian kita bisa merawat kemajemukan ini? Saya kalau mengatakan belum begitu paham, menurut saya jadi begini, situasi yang ada sekarang itu adalah transformasi, Mas, transformasi sosial. Kita ingat lah ya, 4 dekade yang lalu misalnya, kita untuk hidup bersama tanpa melihat suku atau agama gitu di kampung-kampung itu sangat kuat begitu. Artinya bertetangga beda agama itu tidak masalah. Tetapi riset-riset dari sejak awal tahun 2010 itu kan kalau ditanya mau tidak bertetangga dengan orang-orang dari berbeda agama, itu dari berbagai organisasi nih yang melakukan riset. Itu semakin berkurang jumlahnya. Tidak ingin bertetangga dengan orang berbeda agama. Nah, itu transformasi sosial. Nah, kalau transformasi sosial itu bisa ke arah negatif, maka saya meyakini bahwa itu juga bisa dibalik ke arah positif. Kita hanya perlu bekerja lebih keras. Dan contoh Gus Dur dengan Imlek itu menurut saya contoh yang paling kuat. Mengapa Gus Dur masih dikenang? Karena orang tahu bahwa Imlek, perayaan Imlek itu bukan sekedar perayaan Imlek, tetapi itu adalah upaya untuk menjamin keadilan bagi setiap warga bangsa dan bagaimana seorang pemimpin bisa melakukan dalam tanda kutip revolusi itu, gitu. Keadilan untuk setiap warga bangsa. Itu yang lebih yang membuat Gus Dur dikenang itu di situnya sebetulnya, gitu. Oke, Mbak Lisa Wahid, terima kasih telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Selamat pagi, Mbak Lisa. Baik, Mas Eko, sebelum kita jeda, tampaknya bukan perkara mudah ya, Mas, kalau kita mau bicara untuk betul-betul merawat persaudaraan, karena memang ya, seperti yang didiskusikan tadi dengan Mbak Lisa, bahwa tidak semua orang kemudian tahu betapa pentingnya kemudian merawat kemajemukan ini. Ya, memang tidak semua orang tahu itu, tapi yang paling penting menurut saya, isu rasial itu memang sering muncul ya kan, ketika memang ada politik identitas, ada kegiatan politik di sana, pilkada, pilpres dan lain-lain, itu sering muncul. Padahal kalau nggak ada kegiatan politik ya biasa-biasa aja, adem-adem aja. Tapi ketika itu muncul, itu menjadi viral dan lain-lain, akhirnya menjadi pemicu timbul rasial dan lain-lain. Itu kan karena sekarang memang masifnya media sosial ya, jejaring media sosial. Ketika itu diluncurkan menjadi kemana-mana itu. Apalagi kalau kemudian ada buzzer yang kemudian menyebarkan menjadi viral ya kan. Jadi memang itu menjadi PR bagi kita semua bahwa isu rasial ini memang harus dihentikan. Jadi tidak perlu memakai hal-hal seperti itu ketika memang ada kegiatan politik. Hal-hal seperti biasa saja, visi misi yang perlu ditekankan, tidak perlu menjual hal-hal yang tidak perlu seperti isu rasial tadi. Oke, baik, Mas Eko, kita akan nanti dengarkan bagaimana tanggapan dari pemirsa. Ya. Kita akan jeda terlebih dahulu, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali.
Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita akan mulai menyapa penelpon kita pada pagi ini. Pemirsa, yang pertama ada Pak Poli dari Ambon. Pak Poli, selamat pagi. Pagi. Ya, pagi Pak Poli. Silakan dengan tanggapannya, Pak. Pagi Bang Kevin. Pagi Mas Eko. Pagi Pak Poli. Selamat pagi Indonesia. Ya. Jadi begini Bang, kita masih dalam konteks hari Imlek ini. Saya mau mengatakan begini Pak Eko. Indonesia ini kan cukup luas Bang. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Nah kurang lebih 17.000 buah pulau. 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Nah saya mau mengatakan di pagi ini, kalau membangun bangsa dengan nilai-nilai persatuan Mas Eko, yang pertama kita harus pahami dulu 4 pilar di negara kita. Yang pertama itulah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya mau mengatakan di pagi ini Pak Eko, kalau kita pahami tentang Pancasila, jangan lupa Pancasila pada butir ketiga itu kan nilai-nilai persatuan. Persatuan Indonesia. Bagaimana membangun Indonesia kalau nilai-nilai persatuan itu tidak ada. Tidak memandang suku, agama, dan ras apapun. Membangun persatuan berarti membangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang tadi saya sebutkan. Yang kedua, kalau kita bicara Bhinneka Tunggal Ika, biar berbeda-beda Bang Kevin dan Bang Mas Eko, tapi kan nilai kebersamaan itu kan ada. Bhinneka Tunggal Ika, biar berbeda tapi kita kan satu. Nah, oleh sebab itu barangkali dengan nilai persatuan tadi yang ada di Pancasila, kemudian dengan Bhinneka Tunggal Ika, maka disitulah kita membangun Indonesia dengan nilai-nilai kebersamaan, persatuan, kerjasama dalam rangka membangun Indonesia ke depan. Dalam konteks COVID-19, saya kira perjuangan dan tokoh perjuangan dalam menyelamatkan ini bangsa ini, itu kan sudah ada Pak Seko dan Bang Kevin. Tapi apa yang dihimbau oleh Pak Presiden harus kita pahami bersama bahwa bagaimanapun nilai-nilai persatuan di dalam kondisi COVID ini harus kita jaga bersama supaya mungkin ke depan kita akan bebas dari COVID ini sehingga kita bisa membangun Indonesia lebih baik, terutama pada sektor ekonomi dan kesehatan. Demikian Mas Eko dan Bang Kevin yang saya komentar dari Indonesia Timur, Ambon, Maluku. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Pak Poli. Di belakang ada Pak Bambang Saptono dari Surakarta. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Ya, silakan Pak Bambang. Sejak kemerdekaannya bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada UUD 45 dan Pancasila, yang mana di dalamnya terkandung Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karenanya Mas, sudah seharusnya apabila bangsa Indonesia di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat menjunjung tinggi keberagaman, baik itu suku bangsa, agama, ras, antar golongan, itu di dalam upaya untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan Indonesia. Saya sependapat dengan saudara kita yang dari Indonesia Timur tadi. Nah, untuk implementasi terhadap Bhinneka Tunggal Ika, ini terwujud apabila rakyat dan seluruh komponen bangsa mematuhi prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Antara lain, Mas, 1, perilaku inklusif yang mengutamakan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok. Yang kedua, mengakomodasi sifat pluralistik, yaitu harus saling toleran, saling menghormati, saling menyayangi, agar tercipta masyarakat tentram dan damai. Kemudian yang terakhir Mas, rasa saling kasih mengasihi maupun rela berkorban. Yang kaya untuk membantu yang miskin, yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah, yang mampu membantu yang tidak mampu. Kemudian ini bisa diwujudkan tidak harus selalu membantu atau berkorban dengan harta, akan tetapi bisa juga dengan pemikiran maupun tenaga. Nah, dari situlah Mas, bahwa kita benar-benar akan mampu membangun bangsa dan merawat persaudaraan di dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Terima kasih Mas, selamat. Baik, terima kasih Pak Bambang. Di belakangnya ada Pak Iwan dari Jember. Pak Iwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Kevin dan Bang Eko. Begini, Ya, pagi, bahwa Pak. persoalan pembangunan dan persaudaraan ini persoalan pokoknya, itu sebenarnya berkaitan dengan inti persoalan, yaitu apa yang disebut dengan nasionalisme patriotisme. Jadi kalau pembangunan nasional itu sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, maka tidak bisa lepas dari bagaimana grup besar sosialitas manusia, yaitu negara, agama, kemudian keluarga, dan lembaga ilmiah
ini harus berjalan harmonis. Kalau ini tidak, maka akan terjadi disharmonis. Isu-isu tentang yang kaitannya dengan keberagaman dan kebinekaan ini dengan intoleransi itu sebenarnya isu-isu itu sebenarnya. Jadi kalau itu kemudian disampaikan begitu rupa oleh media atau televisi dan sebagainya itu, maka akan terjadi permasalahan. Itu sama dengan memicu bagaimana disharmonis hubungan sosialitas manusia tadi itu. Jadi pembangunan nasional itu harus representasi dari rakyat. Itu sila keempat kan begitu. Sehingga sistem yang ada sekarang ini dalam istilah Islam ada yang namanya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, dan ukhuwah Insaniyah. Zaman Orde Baru dulu kerukunan antara pemerintah dengan agama, agama dengan agama, agama dengan pemerintah itu harus berjalan, dan itu kuncinya ada pada bagaimana melaksanakan secara konsekuen, konsisten, dan komitmen terhadap apa yang dinamakan dengan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, leadership dan manajemen ketatanegaraan yang didasarkan kepada apa yang dinamakan dengan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan tadi itu. Jadi leadership manajemen inilah yang akan menentukan bagaimana nasionalisme patriotisme itu terawat dengan baik, dan persaudaraan itu dapat berjalan adalah pekerjaan yang prinsip dan yang tidak prinsip. Yang tidak prinsip sekarang timbul adalah like, dislike, prejudice, negative interpretation, kemudian grup-grup yang berjalan dogmatik, eksklusif, ekstrim. Dan itulah yang berjalan. Pekerjaan pimpinan adalah leadership manajemen ketatanegaraan, bagaimana menumbuh kembangkan nasionalisme dan patriotisme. Itu saya kira. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan dari Jember. Kita bahas sedikit, Mas Eko. Ya. Pendapat kita pada akhirnya paling tidak semua sepakat bahwa kemajemukan itu harus dihargai, harus dirawat begitu ya, dan semoga kemudian orang-orang yang berperilaku tidak menghargai kemajemukan itu betul-betul bisa hilang begitu. Paling tidak membuat kemajemukan kita terancam. Kalau dari Mas Eko sendiri melihatnya ini masalah kita dalam merawat kemajemukan itu di mana, Mas Eko? Ya, sebetulnya kan kemajemukan itu sudah menjadi hal yang mendasar ya di Indonesia. Kita harus akui itu. Cuma yang menjadi persoalan kan hal-hal seperti itu kan muncul yang saya sebutkan tadi. Ketika ada hajatan-hajatan besar yang kemudian itu menjadi ya ingin merebut kekuasaan, ingin menghalalkan segala cara, kemudian mengagung-agungkan ras, agama dan lain-lain itu kan tidak boleh. Ya itu yang kemudian menjadi terpecah belah ya kan. Jadi kalau kita tahu itu sebetulnya kita tidak perlu melakukan hal yang seperti yang saya sebutkan tadi. Saya ambil contoh di Amerika misalkan ya, yang kemudian menjadi viral ke banyak dunia. Namanya adalah George Floyd ya, kemarin yang kebetulan nih orang kulit hitam ditangkap oleh polisi kulit putih yang kemudian meninggal, menjadi viral kemana-mana. Protes di dunia manapun. Nah ini kan kemudian menjadi beban bagi pemerintah Amerika saat itu. Nah hal-hal semacam itu seharusnya menjadi menjadi pelajaran bagi semuanya, termasuk di Indonesia dalam menangani persoalan-persoalan rasis, termasuk kemajemukan Indonesia yang memang tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia itu memang majemuk dari suku, dari agama, dari politik bahkan. Nah hal-hal seperti itu harusnya menjadi catatan bagi pemerintah. Pemerintah sebetulnya, kita ini sebetulnya punya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2018 tentang penghapusan diskriminasi berdasarkan ras dan etnik. Nah hal-hal seperti itu, undang-undang seperti ini harusnya kan diterapkan dengan sangat tegas. Jadi ini harus menjadi panduan bagi rujukan bagi pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan ini. Tapi kan sekarang kadang-kadang tidak tegas ini persoalannya, sehingga menjadi akan semakin menjadi panas kalau itu kemudian tidak diterapkan secara tegas. Kan? Oke, baik. Mas Eko, kita jeda kembali. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda yang satu ini. Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia, kita akan kembali menyapa pelapor kita. Ada Pak Dhani dari Malang. Pak Dhani, selamat pagi. Selamat pagi Bang Kevin Egan, selamat pagi Mas Eko. Ya, pagi Pak Dhani, silakan Pak Dhani. Oke, pertama saya ingin mengucapkan
Gongsi Fatca ya untuk saudara-saudaraku umat Konghucu dan juga saudara-saudaraku sebangsa Tionghoa yang merayakan Imlek ya. Terus opini saya ingin menanggapi tadi ya, saya sangat setuju dengan pernyataan Mbak Alisa Wahid tadi ya Mas ya. Mbak Alisa tadi mengatakan mengutip perkataan dari almarhum Gus Dur, Mbak Alisa tadi mengatakan bahwa kenapa bangsa ini kok nggak maju-maju padahal dari tahun 1945 sudah merdeka. Ya karena jawabannya kata Gus Dur, bangsa ini lebih sibuk memikirkan politik kekuasaan daripada politik kebangsaan. Itu saya rasa sangat betul sekali itu pernyataan Gus Dur itu. Bangsa kita ini kalau terlalu memikirkan politik kekuasaan ya kita nggak jadi lupa mengarahkan bangsa ini meraih prestasi setinggi-tingginya. Makanya kita tuh selalu kalah dari bangsa-bangsa lain dalam bidang apapun gitu loh. Itu tanda-tanda negara-negara maju itu contohnya itu politik kebangsaannya itu lebih mendominasi alam pikiran warganya daripada politik kekuasaan. Makanya negara-negara maju itu berprestasi di bidang apapun gitu. Contohnya gini aja, Amerika Serikat aja. Saya yakin Amerika Serikat tuh generasi mudanya mungkin lebih mengingat tahun 70-an tuh mereka tuh lebih mengingat sosok Karim Abdul Jabbar, lebih mengingat sosok Muhammad Ali daripada presiden-presiden yang berkuasa tahun 70-an seperti Gerald Ford atau Jimmy Carter gitu loh. Ya karena apa? Kalau bangsa yang lebih banyak terpapar politik kebangsaan, mereka tuh lebih sibuk memikirkan bagaimana saya punya prestasi dan kontribusi untuk kebanggaan bangsa, dan mereka sadar bahwa untuk meraih kehormatan itu nggak cuma meraih kekuasaan saja, tapi juga bisa meraih prestasi di bidang olahraga atau di bidang apapun itu gitu. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dhani dari Malang. Di belakangnya ada Pak Kirun dari Madiun. Pak Kirun, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Gongsi Fatca. Semoga semua diberikan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mas Metro, ya sekarang itu beritanya itu harus imbang. Jadi sekarang sudah jarang sekali orang menceritakan zamannya Pangeran Diponegoro, zamannya Hasanuddin, zamannya Sutnyadin, bagaimana kebersamaan untuk menuju kekuatan Indonesia. Tentunya Sabang sampai Merauke ini punya tokoh-tokoh orang hebat pemersatu bangsa. Itu yang harus selalu diceritakan pada anak cucu kita biar dia meneladani ya. Sementara berita-berita sekarang itu yang lagi dimunculkan wah, terus berita-berita nggak imbang lah. Jarang sekali sekarang TV itu mendongengkan cerita-cerita dulu. Jadi kita harus bersama. Bangsa ini nggak mungkin akan berpecah belah karena punya karakter. Baik, terima kasih Pak Kirun dari Madiun. Kami sudah menangkap poinnya. Mas Eko, menanggapi mengenai peluang kita, apakah benar Mas mungkin cerita-cerita pahlawan nasional kita belum banyak ditonjolkan, belum banyak diceritakan begitu mungkin, jadi sekarang orang lebih berpikir untuk melakukan politik kekuasaan, bukan politik identitas, bukan politik kebangsaan ya, bagaimana? Ya memang kalau selama ini kita melihat memang apa yang diutarakan oleh Alisa Wahid maupun Mas Dhani tadi memang betul adanya. Jadi memang kita ini lebih memikirkan politik kekuasaan daripada politik kebangsaan. Apalagi kalau sudah waktunya kekuasaan itu habis, apakah di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Pasti akan banyak menghalalkan segala cara termasuk melakukan politik identitas seperti itu. Nah itu kan harus hal-hal yang seperti ini sebetulnya tidak perlu lagi. Karena kalau kita mau melakukan politik yang benar, ya hal-hal seperti SARA dan lain-lain tidak perlu dilakukan. Tentu track record yang lebih bagus, visi misi yang lebih bagus. Kemudian saya ingin menanggapi Pak Kirun tadi ya. Nggak tahu ini Pak Kirun yang tokoh budaya dari Jawa Timur yang suka saya tonton itu atau tidak. Tapi begini, di televisi, di koran maupun di online itu jurnalisme. Jurnalistik itu tidak mengenal hoax. Jadi berita-beritanya bukan hoax. Jadi pasti ada keseimbangan. Jadi kalau hoax itu biasanya muncul di medsos, ya kan? Kalau di TV nggak ada tuh hoax, apalagi di koran, di online. Jadi jangan
disamakan antara televisi, online maupun koran dengan medsos, tentu hal yang berbeda. Iya. Itu saja yang saya pikir. Baik, Mas Eko, kita masih punya satu segmen lagi. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Mas Eko, sekarang kalau kita bicara mengenai langkah ke depan ya, kalau misalnya kita menemukan dalam kehidupan sehari-hari kita ada orang yang mungkin berperilaku tidak menjaga kemajemukan. Ya. Mungkin dia berperilaku rasis begitu misalnya. Nah, orang-orang seperti itu lebih baiknya diapain sih, Mas? Apakah langsung lebih baik kita serahkan ke proses hukum atau kita memberikan pengertian begitu, kita mencoba untuk mengubah dia begitu dengan hal seperti itu. Bagaimana? Ya, kalau itu ucapan-ucapan yang kita ngomong biasa, misalnya di warung kopi dan lain-lain, ya tentu kita harus memberi pencerahan lah, edukasi yang benar tentang apa itu Indonesia, apa itu tentang kemajemukan, apa itu tentang politik identitas dan lain-lain. Tapi ketika itu dibicarakan di ruang publik, ya, misalkan di media sosial, di televisi dan lain-lain, tentu itu akan menjadi konsekuensi yang lain, bisa menjadi itu ranah hukum, ya kan. Kita tahu kemarin yang paling ramai kemarin kan kasusnya antara Piggy dan Abu Janda, ya kan. Kemarin itu kan menjadi viral, kemudian akhirnya menjadi kemana-mana itu, hanya menjadi proses hukum. Jadi hal-hal seperti itu sebetulnya tidak perlu terjadi kalau kita saling menahan diri, saling menghargai bahwa kita itu sebetulnya satu saudara. Jadi hal-hal yang tidak perlu jangan diungkapkan di ruang publik. Akhirnya kan itu menjadi bahan pembicaraan orang banyak, kemudian menjadi interpretasi yang berbeda-beda kalau kita tidak tahu. Maksudnya begini, maksudnya A misalkan. Tapi kan pemikiran orang belum tentu sama. Jadi kemudian itu menjadi penafsirannya berbeda-beda. Nah, ini yang mungkin menjadi catatan bagi siapapun pengguna media sosial atau siapapun yang ingin mengutarakan hal-hal yang sebetulnya tujuannya baik, tetapi kemudian menjadi tidak baik ketika penafsirannya berbeda. Ya, soalnya kalau perilaku rasisnya tidak perlu terlalu jauh ya, Mas, ya, karena di lingkungan sekitar kita pun kadang-kadang kita menyaksikannya sendiri begitu. Betul, ya. Dan mungkin masalahnya kita banyak yang mendiamkan saja. Nah, ini menganggap itu hal yang lumrah begitu. Seperti contohnya mungkin di dunia pendidikan ya, Mas Eko, ya, di mana kemudian ada sejumlah orang, anak-anak begitu kemudian dipaksa untuk menggunakan busana tertentu, mengikuti agama tertentu. Ternyata kemudian prakteknya sudah begitu lama, nah ini juga didiamkan. Nah, ini bagaimana kemudian, Mas Eko? Ya, ini beruntung kita punya teknologi yang cepat ya. Padahal itu kejadian sudah berlangsung lama dan didiamkan. Dan kebetulan terjadi di Sumatera Barat. Nah, kemudian ketika itu muncul ke permukaan dan dibicarakan banyak orang, kemudian Menteri Pendidikan bereaksi, dan kemudian muncul peraturan-peraturan baru yang tidak membolehkan seragam yang seperti yang di Sumatera Barat itu. Nah, ini persoalan menjadi clear. Jadi hal-hal seperti itu sebetulnya tidak perlu terjadi ketika kita mempunyai pemahaman yang sama bahwa di Indonesia ini sebetulnya bukan negara agama, ya. Kita ini negara Pancasila yang menghargai semua perbedaan. Nah, tentu itu harus dipahami oleh semua orang, termasuk pendidik, ya kan, maupun pemuka agama. Jadi kita jangan memaksakan hal-hal yang memang tidak perlu dilakukan. Nah, kalau itu semua dilakukan, saya kira Indonesia akan damai, tentram, tidak terjadi apa-apa lagi, kan. Iya, kalau kita bicara mengenai perilaku rasis nih, Mas, ini kan etnis Tionghoa dan juga Papua ini diketahui yang paling banyak diserang oleh perilaku rasis begitu ya. Betul, ya. Nah, padahal saya yakin sebetulnya sebagian besar dari kita bangsa Indonesia itu menghargai mereka sebagai saudara. Betul. Hanya ada sebagian kecil yang mungkin berperilaku rasis kepada mereka. Tapi saya mengkhawatirkan bahwa teman-teman kita yang etnis Tionghoa dan Papua ini menganggap bahwa perilaku rasis yang dikenakan terhadap mereka ini cukup menggambarkan dari keseluruhan bangsa kita begitu. Nah, ini kan berkontribusi negatif terhadap bagaimana kesatuan kita sebagai sebuah bangsa, kan, Mas Eko? Bagaimana? Betul. Jadi ini kan sebetulnya survei yang dilakukan oleh Komnas HAM ya. Bahwa etnis Tionghoa dan Papua yang sering menjadi korban rasis. Jadi memang kita tidak bisa pungkiri kalau kita melihat ke belakang yang saya sebutkan tadi 98 misalnya kan, kasus yang sangat membuat Indonesia itu sangat hitam ya saat itu.
terjadi perubahan rasis terutama di etnis Tionghoa saat itu. Nah, hal seperti itu tidak perlu terjadi lagi. Kemudian di 2017 Pilkada DKI. Kemudian kalau kita lihat mahasiswa di Jogja maupun kejadian waktu itu di mahasiswa di Surabaya. Itu terkait dengan juga dengan mahasiswa Papua. Nah, sebetulnya aparat di daerah juga harusnya jangan terlalu represif. Kita harus pahami bahwa semua mahasiswa dimanapun mereka sekolah, anak-anak bangsa ini kita. Mereka adalah saudara kita, meskipun berbeda suku, agama, ras, dan lain-lain. Jangan memperlakukan mereka semena-mena. Itulah kunci dari semua kemajuan. Baik, Mas Eko, terima kasih telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, bangsa ini merdeka bukan semata karena jasa Bung Karno dan Bung Hatta, tetapi juga berkat peran serta seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke, entah Bugis, Jawa, Sunda, Batak, Dayak, Ambon, Papua, ataupun keturunan Arab maupun Tionghoa. Kita semua bersaudara dan persaudaraan inilah yang harus kita jaga untuk merawat dan membangun Indonesia. Imlek kali ini bukan sekedar perayaan tahun baru bagi masyarakat Tionghoa. Imlek merupakan simbol sekaligus momen kebersamaan bersama sebagai saudara sambil terus berikhtiar melenyapkan isu rasial dan diskriminasi. Kita akhiri Editorial Media Indonesia